Bahkan sudah ada rumusnya, lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat Anda amal Anda. Masing-masing saja. Kayak kita hidup bertetangga. Udahlah, nggak usah ngurusin rumah tangga orang, urusi saja rumah tangga kita sendiri. Betul nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira Pak? Jajal aja kalau nggak dibacok orang kita. Ya kan hidup ini enak aja sih sebetulnya Pak. Enak betul hidup ini. Coba kalau masyarakat Indonesia terbiasa berpikir inklusif ya, nggak gegeran gitu ya dengan perbedaan, aman negeri kita ini. Karena begini Pak, kita masih ribut kunut subuh, kita masih ribut tahlil yasinan, orang sudah terbang ke bulan. Ketinggalan nanti kita ini. Kita masih ribut tentang penistaan agama, bendera hitam dan lain sebagainya. Kita ribut kopar kapir di internal, orang sudah maju. Makanya saya setuju dengan Pak Jokowi itu, Ainun Najib ya, yang diminta pulang ke Indonesia, yang di Singapura sekarang ya Pak, yang kemarin masuk pidato. Banyak orang-orang hebat di Indonesia ini yang mesti pulang, mesti kita hargai. Indonesia ini orangnya cerdas-cerdas ya Pak. Indonesia ini orangnya pintar-pintar. Cuman kalau kita ribut hal-hal yang sepele, isu-isu sara, politiknya melulu isu sara, ya kapan majunya kita? Kita bukannya ke program kerja, kan begitu, malah ngomongnya sara, suku, agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mesti tugas beban kita bersama, tugas kita bersama sebetulnya. Ini yang pertama. Nah, orang-orang yang cara beragamanya sudah eksklusif, Pak, dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong kafir gitu ya. Ini bibit awalnya sebetulnya. Setelah dia eksklusif, naik kelas dia, masuk ke tangga yang kedua, yakni ekstremisme. Kalau sudah ekstrim ini tandanya sederhana. Dia sudah anti 4 pilar kebangsaan kita. Dia anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI, dan anti Bhinneka Tunggal Ika. Cirinya jelas banget. Wabarakatuh. Tabipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Lampung Barat yang ganteng, semoga beliau sukses selalu, sehat dan panjang umur, Allahumma amin. Yang saya hormati segenap pejabat utama Polres Lampung Barat, yang saya hormati segenap perwira, kapolsek-kapolsek, dan semua personil jajaran Polres Lampung Barat. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Ibu-ibunya dikit ya, yang banyak bapak-bapaknya. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan kali ini kita berjumpa. Terima kasih Pak Rahman atas jamuannya. Subhanallah, jamuan di guest house-nya mantap, makan malamnya juga mantap. Ya mudah-mudahan barokah semua, Allahumma amin.
Baik Bapak-bapak rahimakumullah, hari ini saya menyampaikan wawasan kebangsaan dan pencerahan keagamaan. Ya tetap ceramah sebetulnya, tapi kita nggak membahas sholat, nggak membahas puasa, nggak bahas wudhu, tapi bicara tentang kebangsaan. Karena ini tetap ceramah, ya tetap luar biasa pahalanya. Maka mudah-mudahan saya doakan bapak-bapak ibu-ibu yang mendengarkan ceramah dengan seksama masuk surga semua. Amin. Panjang umurnya, amin. Sehat badannya, amin. Lunas hutangnya, amin. Itu yang paling penting itu. Lancar karirnya, amin. Tambah rezekinya, amin. Tambah istrinya. Itu ngerusak itu Pak ya. Tambah solehah istrinya. Baik, ini adalah Polres yang ke berapa ini ya? 11 sudahan Pak yang kita datangi. Tinggal tersisa 3 Polres lagi, yakni Polres Tanggamus, Polres Lampung Selatan, yang sisa itu sama Polresta Bandar Lampung. Jadi Bandar Lampung itu terakhir. Yang lain sudah semua. Kemarin di Lampung Utara dan Waikanan. Hari ini Lampung Barat. Nanti langsung lewat Krui Pak ke Polres Tanggamus, ba'da asar di sana nanti 15.30. Jadi latar belakangnya materi ini sudah saya presentasikan di Polda Lampung dalam kesempatan ulang tahun Pak Kapolda. Setelah itu disampaikan dalam apel pagi di Mapolda Baru Itera, dan pesan Pak Kapolda minta tolong materinya disampaikan ke seluruh Polres di Lampung. Materinya nggak boleh dikurangi, kata beliau, ditambah boleh. Nah, pada kesempatan kali ini materi ini jadi penting karena terkait dengan meningkatnya adanya oknum-oknum yang coba ingin membenturkan antara kehidupan beragama dan bernegara. Oknum-oknum keagamaan yang mengatasnamakan tokoh-tokoh agama, masyarakat beragama, seolah-olah ada konflik antara menjadi warga agama yang taat sebagai umat dengan menjadi warga negara yang taat. Jadi seolah kalau menjadi muslim yang taat itu harus melawan negara. Menjadi muslim yang taat harus melawan pemerintah. Ada kesan begitu. Ini kan luar biasa Pak. Butuh pencerahan. Dan pencerahan ini sebetulnya bukan tugas polisi, tapi tugas kiai, tugas ustadz, tugas para pendakwah agama, tokoh-tokoh agama, agama manapun. Tapi di samping kita mesti ceramahkan di luar, Pak Kapolda minta diceramahkan juga kepada polisi agar pede dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nah sekarang ini bicara tentang stressing kita, radikalisme, terorisme. Indonesia ini Pak, undang-undangnya baru mengakomodir terorismenya. Hanya saja terorisme ini kan di hulu, di akhir, di muara maksud saya. Ibarat pohon itu sudah memetik buah, penuaian ibarat padi itu. Tapi kan nggak langsung panen. Ada pembibitan, persemaian, pembenihan, pembibitan, tumbuh, berkembang, lantas kemudian berbuah, lantas kemudian panen. Nah hulunya ini sama sekali belum tersentuh. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pak Komjen Boy Raffi Amar dengan tegas menyampaikan di DPR ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi terorisme. Jadi bukan lagi diduga ya Pak, bukan lagi diprediksi, tapi betul-betul terafiliasi dengan terorisme. Sempat geger beberapa hari belakangan ini. Walaupun umat Islam juga nggak usah baperan Pak. Banyak juga yang baper ya. Ngapa sih pemerintah ini nuduh pesantren gudang teroris? Itu kan propaganda.
Ini orang baperan apa sengaja menutup-nutupi ya? Padahal sebetulnya begini, ya saya juga menangani Pak, berhubungan sama pesantren yang dimaksud. Di Lampung juga. Cuman kan gak mungkin saya terbuka banget kan. Saya berkomunikasi dengan orang-orangnya. Makanya buat bapak-bapak hati-hati. Jangan sembarangan masukin anak ke pondok. Kan polisi-polisi zaman sekarang ini kan soleh-soleh semua sudahan. Betul nggak kira-kira? Ngelihat cewek cantik nunduk kan begitu. Udah soleh-soleh Pak. Orang-orang sekarang kan karena demen gitu, pengen anaknya hafal Quran gitu. Kemudian udahlah nak masuk rumah tahfiz. Biar nanti kamu kalau jadi polisi hafal Quran kan keren. Masuk rumah tahfiz, masuk pesantren. Tapi hati-hati. Ada rumah tahfiz begitu anak kita masuk di sana, hormat bendera haram. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Pancasila togut. Bapaknya polisi, anaknya teroris. Bahaya Pak. Nembak bapaknya sendiri nanti dia. Ini makanya harus hati-hati, antisipatif kita semua. Dan 198 itu kalau dibandingkan dengan semua pesantren terdaftar ya. Jumlah pesantren di Indonesia ini 28.800 pondok pesantren. Berarti angka 198 itu hanya 0,7%. Jadi nggak perlu baperan kitanya. Masih ada 99,3% pesantren yang setia NKRI. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi kita ini kan pesantrennya rata-rata NU. Pesantren yang terafiliasi dengan NU itu ada 23.372 pesantren. Berarti sebanyak 81 pesantren itu NU. Dan jelas kesetiaannya sama negara. 18,3% itu non-NU, tapi tetap setia dengan negara. Hanya 0,7% yang tidak setia negara. Nah ini hulu Pak, pondok, belum pengajian-pengajian di masjid. Kadang-kadang mohon maaf, di kota. Kalau di kabupaten masih mending Pak. Kalau di kota itu masjid jadi panggung politik, panggung agitasi, tempat mencerca lawan politik. Bahkan saya gelisah bukan main. Panggung-panggung Jumat menjadi panggung fitnah, adu domba. Isu-isu politik dijadikan materi Jumatan. Ya orang bukannya ingat Tuhan, ingat Allah lagi Jumatan Pak, malah pengen musuhan itu. Ada apa dengan panggung-panggung mimbar belakangan ini? Nah ini kan butuh pencerahan. Banyak organisasi-organisasi yang terang-terangan anti NKRI tapi belum bisa dipidanakan. Saya ambil contoh misalnya yang khalifahnya itu khalifah palsu ya Pak. Karena dia ngaku khalifah, siapa yang ngangkat dia? Kan ada nabi palsu gitu. Ada raja Empire Sunda palsu gitu. Ada raja Majapahit palsu kan gitu. Ada Imam Mahdi palsu. Nah sekarang ada khalifah palsu di Lampung lagi Pak. Khalifah palsu. Tapi belum bisa ditindak dia kan. Hanya prokes saja kemarin kan. Karena dia melanggar undang-undang kekarantinaan. Mereka bikin kampung khilafah di mana-mana. Mereka bikin satu kelurahan ada pelangnya, kemaskulan tiap kecamatan kan begitu. Mereka terang-terangan kalau pengajian anti NKRI, ngomong Pancasila itu togut. Sedangkan nggak bisa ditindak apa-apa. Saya tanya sama petugas, Pak, nggak ditangkepin itu? Ya nggak ada payung hukumnya Ustaz. Mau pakai apa kita nangkep mereka semua? Nah ini kita ingin bicara dari hulu pada kesempatan kali ini. Biar sederhana dan mudah mengingatnya, ada 3 hal yang hendak saya sampaikan. Mula-mula terorisme radikalisme itu dimulai dari cara beragama yang eksklusif. Eksklusivisme. Lalu meningkat, naik kelas dia Pak, menjadi ekstremisme. Baru nanti sampai dia ke puncak radikalisme, terorisme. Nah kita mulai dari tangga terbawahnya, yakni eksklusivisme. Sebetulnya pangkal dari segala sesuatu yang keras itu karena cara beragama yang eksklusif. Saya tidak menampik Pak, oknum anggota polisi juga ada ya yang terpapar cara beragama yang eksklusif itu. Apa ya? Fanatisme berlebihan, ta'assub. Padahal kita ini kan hidup di Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berbineka tunggal ika. Kalau kita beda-beda agama, itu kan sudah takdir Allah juga.
Sudah ada pakemnya dalam Islam itu. Lakum dinukum waliyadin. Kan enak kita. Kadang-kadang kalau orang yang eksklusif itu, Pak, jangankan dengan yang beda agama. Sesama Islam saja dia main kafir-kafir. Dikit-dikit membid'ahkan. Dikit-dikit membid'ahkan. Kan lucu kalau ada polisi ngomong bid'ah-bid'ah, Pak. Kadang-kadang mondok juga enggak misalnya kan. Tiba-tiba bid'ah. Hati-hati belajar agama. Jangan pikir orang yang beda sama kita itu enggak punya dalil. Semua orang itu ada dalilnya. Makanya kita biasakan cara beragama yang inklusif, terbuka. Kayak sholat kan ada yang sedekapnya di dada. Polisi aja tak lihat, oh dia di dada tuh sedekapnya. Kan beda-beda kan. Ada yang sedekapnya di bawah dada, di atas pusar. Ya biarkan, benar semua kok. Ada yang sedekapnya di bawah pusar, telapak tangan ketemu telapak tangan. Itu orang India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Pak. Rata-rata begitu. Di bawah pusar sedekapnya. Ya asal jangan ke bawahan ya Pak ya. Kalau ke bawahan takut salah nyaroknya soalnya. Bahaya juga kan. Bahkan Pak kalau orang Ja'fari, madhab Ja'fari itu enggak sedekap sama sekali. Coba kalau bapak-bapak ketiban dapat rezeki umroh atau naik haji gitu ya. Coba lihat, banyak kan yang nggak sedekap sholatnya, sah-sah saja, nggak ada masalah itu. Nah kalau orang yang berpikirnya inklusif, ya biarkan semuanya baik semua. Yang punya kita amalkan, nggak perlu ngurusin punya orang. Yang subuhnya pakai kunut bagus, yang subuhnya nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh, gayanya ribet kunut, subuh jam 8. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Loh kok qodoan Pak? Jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul. Apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Loh kok kesiangan, Bu? Jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru. Apa kata anaknya Pak? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya dioplos. Kita itu beda, itu yakinlah Pak. Beda-beda madhab, beda-beda amaliyah itu percayalah ada dalilnya semua. Karena kalau saya kan mendalami betul fikih 4 madhab dan lain sebagainya itu. Jadi semua ada dalilnya, nggak usah bingung kita. Bahkan sudah ada rumusnya, lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat Anda amal Anda. Masing-masing saja. Kayak kita hidup bertetangga. Udahlah, nggak usah ngurusin rumah tangga orang, urusi saja rumah tangga kita sendiri. Betul nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira Pak? Jajal aja kalau nggak dibacok orang kita. Ya kan hidup ini enak aja sih sebetulnya Pak. Enak betul hidup ini. Coba kalau masyarakat Indonesia terbiasa berpikir inklusif ya, nggak gegeran gitu ya dengan perbedaan, aman negeri kita ini. Karena begini Pak, kita masih ribut kunut subuh, kita masih ribut tahlil yasinan, orang sudah terbang ke bulan. Ketinggalan nanti kita ini. Kita masih ribut tentang penistaan agama, bendera hitam dan lain sebagainya. Kita ribut kopar kapir di internal, orang sudah maju. Makanya saya setuju dengan Pak Jokowi itu, Ainun Najib ya, yang diminta pulang ke Indonesia. Yang di Singapura sekarang ya Pak, yang kemarin masuk pidato. Banyak orang-orang hebat di Indonesia ini yang mesti pulang, mesti kita hargai. Indonesia ini orangnya cerdas-cerdas ya Pak. Indonesia ini orangnya pintar-pintar. Cuman kalau kita ribut hal-hal yang sepele, isu-isu sara, politiknya melulu isu sara, ya kapan majunya kita? Kita bukannya ke program kerja, kan begitu, malah ngomongnya sara, suku, agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mesti tugas beban kita bersama, tugas kita bersama sebetulnya. Ini yang pertama. Nah, orang-orang yang cara beragamanya sudah eksklusif, Pak, dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong kafir gitu ya. Ini bibit awalnya sebetulnya.
Setelah dia eksklusif, naik kelas dia, nah, masuk ke tangga yang kedua, yakni ekstremisme. Kalau sudah ekstrim ini tandanya sederhana. Dia sudah anti 4 pilar kebangsaan kita. Dia anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI, dan anti Bhinneka Tunggal Ika. Cirinya jelas banget. Kalau ngomong Pancasila apa? Togut kata mereka. Togut itu bahasa kitanya apa, Pak? Dedengkot iblis. Jadi Pancasila togut. NKRI ini negara kafir. Harus kita ganti dengan daulah, ganti dengan khilafah. Nah, ini kayak contoh sederhana. Kelompok-kelompok pengasong khilafah itu kan belum bisa diapa-apakan. Belum bisa dipidanakan sama sekali. Mending kayak PKI, Pak. PKI itu komunisme, Leninisme, Marxisme bisa dipidanakan. Nah, kalau kelompok pengasong khilafah, mereka terang-terangan anti negara, anti dengan pemerintah. Belum bisa diapa-apakan. Ini sudah masuk ke tahapan ekstremisme. Bahkan begini, kalau kata Ali Imran itu, orang itu bisa jadi teroris hanya dalam waktu 2 menit. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, Pak. Cara cuci otak itu di mereka, karena saya hafal tak masukin soalnya. Bagaimana cara mereka cuci otak? Begini caranya. Kamu pilih Pancasila atau pilih Al-Quran. Begitu caranya, Pak. Kalau Al-Quran itu wahyu Allah. Kalau Pancasila bikinan manusia. Yang orang awam jawabnya apa? Al-Quran dong. Mulai itu Pancasila togut. Kamu pilih taat sama Allah, kata dia, atau pilih taat sama pemerintah. Kalau taat sama Allah surga, karena Allah yang punya surga. Taat sama pemerintah, pemerintah manusia biasa. Mulai dia goreng-goreng isu korupsi dan lain sebagainya, Pak. Orang pasti pilih taat sama Allah. Kamu, kata dia, milih Islam atau milih NKRI. Kalau milih Islam, kamu matinya mati sebagai Islam dan mati syahid. Kalau milih NKRI, belum tentu kamu mati Islam. Jangan-jangan kamu mati jahiliyah. 2 menit jadi teroris orang, Pak. Bisa? Bayangkan itu. Kalau cuma disodorkan pertanyaan begitu. Nah, gimana cara ngejawabnya? Ya, buat intel ya, buat babin ini terutama. Ngadepin begini, kalau di kota Liwa misalnya di mana atau tugas di mana saja kita ketemu kelompok-kelompok begini, harus pede ngejawabnya. Itu kan pertanyaannya jebakan cuman. Sama kayak orang nanya begini, Pak. Milih taat sama Allah atau berbakti kepada orang tua. Itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua adalah pembuktian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban yang benar. Milih taat sama Allah apa taat sama pemerintah? Itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, taat kepada pemerintah merupakan hierarki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Milih Islam atau milih NKRI? Itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, setia negara, bela negara, bagian daripada ketaatan terhadap ajaran Islam. Itu jawaban yang benar. Jadi begini, Pak, pertanyaan yang sama bisa membuat bapak-bapak ibu-ibu jadi teroris. Pertanyaan yang sama bisa membuat bapak ibu menjadi negarawan sejati, pembela NKRI yang sejati. Baik, saya ingin uraikan satu persatu terkait dengan perkara ini. Pertama, tentang Pancasila dulu. Ketika orang membenturkan Pancasila dengan agama, cara ngejawabnya begini, Pak. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Nanti kalimat saya ini bisa dijiplak, kan bisa ditonton di YouTube. Karena semua diupload di YouTube. Walaupun materinya sama di 14 Polres ya, Pak. Cuman beda-bedanya dikit saja, tetap diupload ya. Sebagai kenang-kenangan atas perjalanan wawasan kebangsaan ini. Tak ulang lagi, Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama.
Pancasila itu sesuai dengan sunnah Nabi loh Pak. Loh kok bisa? Nabi itu 13 tahun di Mekah belum punya negara. Hijrah ke Madinah, Nabi bikin negara. Negara Madinah. Nah, negara yang didirikan oleh Nabi itu negara demokrasi pertama dalam sejarah hidup umat manusia. Tak ulang lagi. Negara Madinah yang didirikan Nabi adalah negara demokrasi pertama dalam sejarah hidup umat manusia. Karena belum ada sebelumnya. Yang ada kan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Nabi bikin negara. Dan hebatnya Nabi bikin negara Madinah, dasar negaranya, konstitusinya bukan Al-Quran. Tak ulang lagi. Dasar negara Nabi itu bukan Al-Quran, tapi Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Al-Madinatu Masrutiyah, kesepakatan Madinah. Nah, ini yang dijiplak oleh pendiri bangsa kita. Makanya luar biasa ya, para pendiri negara kita ini Pak. Para pendiri negara kita ngejiplak Nabi, menjadikan dasar negara kita bukan Al-Quran, sama nyontoh Nabi, tapi piagam Jakarta. Nabi piagam Madinah, kita bikin piagam Jakarta yang kemudian mengerucut menjadi Pancasila. Ini keren Pak pendiri bangsa kita itu. Malah yang ikut sunnah beneran tuh ya Indonesia inilah. Kalau Arab Saudi negaranya kerajaan, nggak ikut sunnah Nabi itu. Yang ikut sunnah Nabi ya di kita inilah. Coba kita kembali ke Pancasila lagi juga. Pancasila di 5 silanya itu sesuai dengan tujuan agama. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Al-Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil dan beradab itu bil adli wal ihsan. Coba. Kalau orang khutbah Jumat, closingnya kan itu kan. Orang khutbah Jumat, dengarin Pak. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sila kedua Pancasila. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, wa amruhum syura bainahum. Luar biasa. Apalagi sila yang keempat ini Pak, permusyawaratan perwakilan. Dulu milih Abu Bakar jadi khalifah, permusyawaratan perwakilan. Milih Umar, permusyawaratan perwakilan. Milih Utsman, permusyawaratan perwakilan. Milih Ali pakai sistem permusyawaratan perwakilan. Makanya yang persis betul sunnah ya kita ini sebetulnya ada sistem keterwakilan, ada sistem musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Otoritas tertinggi di tengah-tengah umatku kata Nabi adalah musyawarah. Ini luar biasa kerennya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Semua ada dalam Al-Quran. Ini jawaban pertama. Yang kedua nih, jawabannya membenturkan antara taat sama Allah dan taat sama pemerintah. Milih taat sama Allah atau milih taat sama pemerintah. Jawaban yang benar Pak, taat sama pemerintah adalah bagian dari taat kepada Allah. Karena mengapa? Institusi pemerintah langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Malah didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah. 1, turun taatlah kepada Rasulullah. 2, turun wa ulil amri, dan pemerintah. Nah, ulil amrinya ini Pak, enggak ulil amri saja, tapi diikat minkum, pemerintah kalian masing-masing. Jadi enggak boleh warga Lambar taatnya sama Presiden Amerika, Joe Biden, presiden orang Lampung pertama di Amerika Pak, Ajubidin katanya. Ya kan begitu, Ajubidin itu. Mentang-mentang yang jadi presiden Ajubidin Pak, langsung gua nggak mau taat sama Jokowi katanya, saya mau taat sama Ajubidin aja. Ya pindah ke Amerika, dia nggak boleh tinggal di Indonesia.
Orang Indonesia mengidolakan Erdogan. Kelapa muda Erdogan itu, Pak. Mengidolakan Erdogan, kata saya lu pindah ke Turki sana. Kalau diterima, paling juga disepak lagi sampai di sana. Kita punya pemerintah sendiri, kan Quran sudah menyebutkan wa ulil amri minkum. Kata minkum itu berbicara kekinian dan kedisinian. Pemerintah yang ada di antara kita semua. Makanya kata Nabi, orang yang durhaka kepada pemerintahnya sendiri, sama saja dia durhaka kepada Allah. Orang yang durhaka kepada pemerintahnya, sama saja dia durhaka kepada Rasulullah. Orang yang taat pemerintahnya, sama saja dia taat kepada Allah. Orang yang taat pemerintahnya, sama saja dia taat kepada Rasulullah. Jadi hati-hati dengan manipulasi agama, Pak. Ada kesan begini sekarang, kalau penceramah nyaci maki pemerintah laku, oh hebat dia, itu baru ulama beneran tuh, berani dia mencaci maki pemerintah. Itu bohong, Pak, itu kamuflase. Mana ada dalam Islam ini dalilnya boleh mencaci maki pemerintah? Ulil amri itu institusi yang disebutkan dalam Al-Quran saking mulianya. Coba ada hadis bunyinya begini nih, Sahih Bukhari Muslim ini, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintahnya sendiri, maka akibatnya pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Jelas? Mengapa sekarang? Saya juga heran, Pak, ada apa ya dengan umat Islam ini? Saya langsung mengerucut, kok kalau penceramahnya nyaci maki, laku keras, Pak. Apa masyarakat kita lagi sakit ya, Pak ya? Bingung juga, saya terus terang saja. Bahkan kemarin tuh coba, mudah betul tersulut isu. Ada yang teriak-teriak maling, maling, maling. Mobilnya dikejar di Jakarta itu ya, Pak, dikejar, digebukin. Wih, kakek-kakek kalau nggak salah umur 89 tahun itu ya. Digebukin sampai mati. Bisa apa sih orang umur 89 tahun? Begitu dicek ternyata dia pemilik mobil itulah. Saya jadi heran, ada apa dengan psikologi masyarakat kita ini? Kok terjadi yang sedemikian rupa? Alangkah mudahnya mereka tersulut. Alangkah mudahnya mereka semua dimanipulasi. Saya balik ke hadis tadi. Orang yang menghina pemerintah, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Ini bukan hadis manipulasi. Ini benar-benar hadis. Tapi orang malas membacakannya itu, Pak. Karena ngapa? Ini nyemes dia sendiri soalnya. Kemarin ada kejadian di Bandar Lampung beberapa tahun yang lalu. Penceramah ngakunya keturunan Nabi. Pakai jubah agama. Dari segi komunikasi dakwah nggak masuk, Pak. Nggak masuk itu. Karena komunikasinya ini bukan ceramah kan. Maki-maki, menghina Jokowi, banci. Coba buka celananya, jangan-jangan datang bulan haid. Na'udzubillah. Kalau dia menghina orang biasa saja sudah berdosa. Orang biasa. Ini yang dia hina bukan orang biasa, tapi presiden. Itu simbol negara. Ya banyak polisi juga di sana itu, Pak. Waktu dia ceramah itu. Ribuan kan yang datang. TNI juga ada di sana. Itu banyak yang pulang duluan gara-gara dia ceramah begitu. Saya ngomong, kata saya, kok nggak ditangkap tuh orang? Kalau kita tangkap, Ustadz, blunder. Nanti pengikut dia makin banyak, dia dianggap bak pahlawan nantinya. Nantilah kalau menangkapnya, kata dia. Benar, Pak, kata Nabi. Orang yang menghina penguasa, akan tiba saatnya dia akan dihinakan oleh Allah dengan kesalahan dia sendiri. Nggak usah dipidana gara-gara dia menghina presiden. Dia ngedengkulin anak orang. Masa? Orang ngaku ulama ngedengkulin anak orang, Pak. Kayak Smackdown itu ya. Saya maunya dia masuk UFC aja tuh sebetulnya. Di Smackdown sama dia, ya masuk penjara dia. Habis itu ngegebukin supir taksi. Naudzubillah. Sekarang masuk lagi karena hoax yang dia sebarkan. Nah kita ini kadang-kadang tertipu oleh penampilan. Ada orang yang kedoknya ustadz, tapi mencabuli santri. Karena ketipu sama ustadznya itu, kita itu, Pak. Kan begitu ya. Bahkan yang sedang lagi viral ya, Pak. Yang di Pamekasan ya. Orang manggilnya Habib, tapi mencabuli santrinya. Artinya memang kita bukan ingin bicara aib orang. Karena kita tidak menyebut nama juga artinya, sudahlah. Belum tentu orang yang berjubah agama itu benar-benar merepresentasikan agama. Nabi sudah bersabda, la ya'rifunal ulama'a illa bithaubin hasan. Kalian semua tidak akan mengenal ulama kecuali karena pakaiannya saja. Di akhir zaman,
Orang taunya ulama itu pakaiannya. Orang taunya ulama itu bajunya, cuman jubahnya. Kadang-kadang kalau ulama beneran itu Pak, penampilannya sederhana. Coba lihat Gus Baha itu. Karena dia ulama betulan, penampilannya sederhana saja kan. Baju putih, peci sekenaknya, malah dipakai begitu. Dan Gus Baha itu ceramah dimanapun nggak mau dibayar Pak, nggak mau dikasih transfer. Luar biasa itu. Itu baru kiai beneran maksud saya. Yang kalau jubahnya yang share di tanah tapi ceramah maki-maki, ya kita harus selektif juga. Balik lagi saya. Kemudian yang berikutnya, orang membenturkan antara bernegara dengan khilafah. Ini kayak Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, NII ya Pak, JI, JAD. Jualannya itu kalau nggak daulah khilafah, kalau nggak daulah khilafah. Ingin saya tegaskan pada kesempatan kali ini, cara ngejawabnya, tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan mendirikan khilafah. Nah, ini cara ngejawabnya Pak, biar Pak polisi mantap. Makanya Pak Profesor Dr. Mahfud MD sudah nantang. Yang bisa nunjukkan satu saja dalil, kata Pak Mahfud MD, dalil memerintahkan menegakkan khilafah, saya kasih hadiah. Saya hitung sudah berapa tahun beliau bicara ya, belum ada yang bisa nunjukin dalilnya. Udah 2 tahun kalau nggak salah beliau bicara. Saya kasih hadiah, kata Pak Mahfud MD. Kalau perlu saya turun dari menteri, kata beliau, sebagai hadiahnya. Kalau bisa nunjukin dalilnya. Karena memang tidak ada. Tapi bayangkan coba Pak, betapa banyak umat Islam dimanipulasi dengan kata khilafah. Bahkan di Indonesia ini mungkin banyak orang tertipu, dikira khilafah itu benar-benar ajaran Islam. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada satupun dalil yang memerintahkan menegakkan khilafah. Malah Nabi bersabda, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku itu cuma 30 tahun saja. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, 12 kan? Utsman 12 tahun, 24. Ali 6 tahun, pas 30 tahun, enggak kurang enggak lebih. Tsumma mulkun, habis itu gantilah kerajaan, kata Nabi. Ini coba, banyak orang yang ditipu dengan itu semua. Daulah misalnya, daulah Islam. Nabi enggak pernah mendirikan daulah Islamnya, termasuk juga khilafah Islamnya, enggak ada perintahnya sama sekali. Nah, termasuk yang berikutnya, bendera hitam. Nah, kita ini ditipu lagi Pak dengan klaim bendera hitam. Bendera tauhid ya, bendera tauhid maksud saya. Kebohongan terbesar yang terjadi di Indonesia abad ini adalah adanya istilah bendera tauhid. Sejak kapan ada bendera tauhid itu Pak? Ini kita kan ditipu tuh. Mengapa mereka bikin bendera tauhid, ditulis kalimat la ilaha illallah? Biar nanti kalau mereka demo gitu, pakai bendera hitam, polisi nyita bendera itu, apa framingnya? Polisi nyita bendera tauhid. Beuh. Saya yakin polisi nggak berani kan nyita bendera itu Pak. Nggak berani, percayalah sama saya. Nggak berani. Saya lagi mengkampanyekan Pak, godakan undang-undangnya ini. Atau perpu nanti lagi saya kampanyekan di mana-mana. Besok kita pertemuan BNPT di Malang, tanggal 13 sampai 15 Pak, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Hari tanggal 12 saya ceramah di Mabes Polri juga. Lagi saya kampanyekan buat anggota-anggota Dewan DPR kita, mudah-mudahan ngegodoknya. Jangan mau dijadikan alat ke negara gara-gara bendera itu. Kan karena kita takut kan ada tulisan la ilaha illallahnya kan? Itu yang bikin kita takut itu. Ya kita muslim rata-rata kan? Yang non muslim juga nggak enak lah Ustaz. Saya non muslim soalnya mau nyita-nyita bendera yang begituan. Ya saya sederhana, waka kanan Pak, waka kanan itu kan Intel Pak. Intel Tulen kan begitu. Waktu bendera hitam dipasang di flyover Bandar Lampung itu nggak berani ngelepas, nurunin, nggak berani Ustaz kata dia. Makanya bingung, kita polisi ini nggak berani katanya, takut nanti viral, kita juga yang salah kata mereka. Serba dilema kan Pak ya, serba dilema. Kalau udah viral-viralan ini nggak enak Pak, sama pimpinan juga kena marah kan gitu ya. Serba bingung, di masyarakat kita tertekan. Nah ini karena kamuflase bendera hitam, bendera tauhid tadi. Nggak ada istilah bendera tauhid. Coba bapak-bapak yang pernah ngaji dari kecil, saya Pak nggak pernah ketemu istilah bendera tauhid itu. Itu kamuflase, itu kebohongan yang sungguh luar biasa itu. Bahkan ada fatwa dari MUI, Guru Aceh Darussalam. Saya pengen ini jadi usulan ke MUI pusat.
Larangan menulis kalimat la ilaha illallah di sembarang tempat. Termasuk di topi, di peci, di baju, termasuk di bendera. Larangan. Karena ngapa? Itu termasuk penghinaan. Karena kalimat itu kalimat suci. Jangan dituliskan di sembarang tempat. Saya ambil contoh sederhana saja. Nabi pakai cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Idza dakhala indal khala wada'ahu. Ketika Nabi hendak masuk ke toilet, dilepas cincinnya, ditaruh di depan. Karena ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Ada lafaz Allahnya di situ. Makanya mbak-mbak yang pakai kalung liontin Allah itu nggak bisa masuk toilet. Kalau masuk toilet kalungnya dilepas, taruh di depan. Kalau masuk toilet begitu keluar kalungnya hilang. Sudah ada yang mengamankannya ternyata. Nggak boleh. Makanya saya sarankan buat ibu-ibu, mbak-mbak, kalau bikin liontin kalung jangan lafaz Allah. Gayanya Islami tapi salah, Pak. Lebih baik nama suaminya saja. Rahmanku sayang. Luar biasa ya Pak Rahman ya. Mending nama suami. Maksud saya begini Pak, bias-bias Islami tapi salah. Bias-bias syariah tapi salah. Sekarang begitu kan? Kapling syariah nipu. Kemudian koperasi syariah. Oh, banyak kejadian di kampung Pak, di Lampung. Di Lampung ini angka gagal bayar BMT tertinggi gara-gara syariah ini Pak. Oh, banyak betul uang nasabah nggak kembali. Setahu saya selampung Pak, ada puluhan BMT yang gagal bayar. Subhanallah. Karena koperasi bingung kan, mau nindaknya kayak mana, dan nggak bisa ditangani OJK gitu. Karena ngapa? Karena koperasi, akhirnya uang orang hilang karena syariah. Termasuk saya nih korban-korban syariah itu. Ngambil perumahan syariah Pak. Gini, begitu sudah kita DP nggak sesuai. Ngomongnya pakai granit, gantinya keramik. Ngomongnya pakai instalasi listrik lengkap, pasangin cuman listrik. Ngomongnya sumur bor 40 meter, dibornya cuman 12 meter. Nah, itu syariah Pak, subhanallah. Nggak proses bank. Betapa banyak orang-orang yang bias-bias syariah, bias-bias agama. Jadi agama cuman jadi kedok saja, cuman jadi alat manipulasi saja. Ini hati-hati kita semua. Nah, balik lagi saya kepada bendera hitam tadi. Saya masuk ke hadis ini biar mantap. Idza ra'aitumur rayati sud. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Pas betul bahasanya. Rayati sud. Bendera hitam dikibarkan. Falzamul arda wala tu'ariku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian. Jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Jelas ini. Karena orang nggak belajar agama, Pak, maka ikut. Karena ada oknum anggota polisi yang berangkat ke Suriah waktu ISIS deklarasi. Ya kemarin Polwan Bu malahan yang ditangkap di Bandara Juanda Surabaya, hampir jadi penganten. Karena mungkin pengen nikah nggak nikah barangkali ya, subhanallah. Ada jomblo nggak sih, subhanallah. Pengen nikah nggak nikah jadi pengantin teroris malahan Pak. Mau ngebom, itu kalau nggak ditangkap ya udah ngebom dia. Karena cuci otak tadi itu. Bendera hitam palsu, jangan ikut-ikutan mereka. Karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Ada polisi yang nanya, Ustaz, emang ada bendera hitam beneran? Ada. Saya harus jujur ini Pak, biar gak ketipu kita. Bendera hitam beneran itu dipakai oleh pasukan Imam Mahdi. Nanti ketika Imam Mahdi sudah muncul, bersama pasukannya perang dengan pasukan Dajjal. Jadi pemakaian bendera hitam setelah Dajjal keluar. Dan ingat, Dajjal keluar, semua negara di muka bumi ini sudah bubar. Indonesia ini nggak ada lagi Pak. Nggak tahu terjadi, saya yakin belum tentu terjadi di zaman kita kan. Sudah negara bubar semua, Amerika bubar, Tiongkok bubar, Eropa bubar, negara semua bubar. Mengapa bubar? Karena ada satu penguasa, Dajjal. Dia menjajah seluruh dunia. Mengapa kok bisa bubar? Karena didahului dengan kemarau 3 tahun berturut-turut. Karena kemarau 3 tahun Pak, tidak ada satupun rumput hijau. Tak ulang lagi, tidak ada satupun daun hijau di muka bumi ini. Ya bubar Pak semuanya.
Semua orang kelaparan soalnya. Ya nggak ada lagi polisi pelapa. Gimana polisi mau tugas wong tepar kelaparan soalnya. Negara nggak ada lagi, bubar semua negara, termasuk Amerika. Karena kemarau 3 tahun berturut-turut. Nggak ada hujan sama sekali. Makanya kalau turun hujan ucapkan alhamdulillah. Oi, Dajjal masih tange. Masih tange Dajjal itu. Makanya saya ada penceramah-penceramah jualan akhir zaman itu ya. Oh, ngomong akhir zaman nakut-nakutin kita sebagainya. Udah kayak dia bisa nentukan kapan kiamat. Oh, jangan pula kayak gitu. Kita percaya beriman dengan hari kiamat, Pak. Hanya saja ngomong harus hati-hati. Jangan kayak dia udah jadi wakil Tuhan ya. Menceramahkan hari kiamat begitu, itu urusan Allah. Kiamat itu bukan urusan kita. Nabi aja ditanya, kapan ya Rasul terjadinya kiamat? Nggak tahu, kata Nabi. Hanya Allah yang maha tahu. Itu urusan Allah, bukan urusan saya, kata Nabi. Nah, makanya ini hujan masih turun, Dajjal masih tangih lah. Kalau kita hidup zaman Dajjal saja saya nggak pengen, Pak. Karena ngapa lapar? Kata Nabi, umatku cuman bertasbih saja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang tidak bisa bangun dari tempat tidur karena kelaparan. Nah, lagi lapar-lapar kayak gitu, Dajjal datang. Mon, kata Dajjal. Pecel lele. Nah, telap iman, Pak, telap. Makanya jangan ngayal-ngayal lah. Dajjal zaman sekarang udah kayak deket amat, udah kayak dia bisa aja gitu ngadepin Dajjalnya. Jadi kadang orang itu mendramatisir hadis-hadis, Pak. Ini kita ini, saya berdoa lah mudah-mudahan kita semua tidak akan hidup di zaman Dajjal. Allahumma amin. Nah, kalau Dajjal sudah muncul, Imam Mahdi sudah mimpin pasukan, baru pakai bendera hitam itu. Kalau sekarang belum, maka palsu. Kalau bisa ke depannya harus ada undang-undang nyita. Di Arab Saudi pakailah bendera hitam. Langsung ditangkap. Kalau kena undang-undang bugot, undang-undang makar Arab Saudi, Pak, potol palanya. Potol. Di Arab Saudi itu mengkritik kebijakan masuk penjara. Walaupun dia khutib Jumat. Imam Jumat ngeritik kebijakan, hanya ngomong begini, Pak, kemarin itu. Wanita dilarang berdagang dan dilarang belanja ke pasar. Khutib ngomong begitu. Lagi khutbah nggak nunggu selesai, polisi langsung datang, tarik, langsung borbol, ganti khutib baru, langsung masuk penjara. Lo kok bisa masuk penjara hanya gara-gara ngomong begitu? Karena baru saja keluar regulasi di Arab Saudi. Pangeran Muhammad bin Salman mengeluarkan aturan, wanita sudah boleh berdagang di pasar dan sudah boleh berangkat belanja ke pasar. Nah, dianggap dia khutbah ini, Pak, menentang kebijakan pemerintah, masuk penjara. Tapi kalau nyebut nama Raja siapa? Abdullah ya? Raja Salman ya? Raja Salman menyebut nama raja atau nyebut nama Pangeran Muhammad bin Salman, itu bugot. Lain lagi, Pak. Tangkap. Paling telat seminggu sudah potol palanya. Indonesia kalau pakai hukum Arab Saudi, Pak, alangkah banyak yang potol pala di negara-negara ini, Pak. Alangkah banyak yang potol pala. Orang itu keterlaluan banget sih menghinanya soalnya. Alangkah banyak, bukan lagi mengkritik, menghina sudahan, Pak. Subhanallah, kebablasan banget. Makanya kalau kata Tuan Guru Bajang, Indonesia adalah negara muslim yang paling demokratis sedunia internasional ini. Paling demokratis, paling enak kita tinggal di Indonesia ini. Nah, balik lagi, sekali lagi bendera hitam itu ke depannya sudah harus ada regulasi yang tegas. Agar tidak memprovokasi, termasuk tadi penulisan kalimat tauhid bukan pada tempatnya menurut saya. Ketika dia dituliskan di bendera, termasuk di topi, di peci dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya masih lanjutan hadis tadi, qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan batu. Memang kelompok-kelompok mereka itu, Bapak Ibu, keras banget, Pak. Kalau saya ceramah model begini di depan mereka, jangan-jangan ada kursi melayang, Pak. Kalau depan-depan mereka itu, subhanallah. Tapi kalau di Bandar Lampung saya begini ceramahnya, Pak. Apa adanya saya. Itu ada yang melotot sama saya itu, Pak. Dipelototin sayanya, ya saya nggak mungkin saya balik melotot kan. Kalau saya balik melotot, bahasa Jermannya apa? Gegoh gawot. Nggak ada bedanya. Dia nantang-nantangin, Pak. Ditantang-tantang di medsos, di WhatsApp, di Facebook, ya. Komen di akun YouTube saya kan begitu ya. Nggak tak laden. Yang nggak tahan itu yang di belakang saya, Banser, Pagar Nusa kan begitu ya. Ustaz ladenin aja. Nanti kalau kelahi biar kami yang hantam. Jangan, kata saya. Negara ini negara hukum. Nggak boleh ada yang main hakim sendiri. Kita ini luruskan niat, dakwah.
Saya ngomong begini buat dakwah. Karena saking gelisahnya loh Pak. Kalau nggak diomongkan kapan lagi gitu loh. Dan siapa lagi yang ngomong kalau bukan ustadz, kalau bukan kiai, bukan penceramah, bukan ulama, harus ngomong kita. Terlalu lama umat-umat ini dimanipulasi, terlalu lama dibodohi. Khawatir betul, ini betul-betul karena kesadaran nurani. Biarkan mereka mau marah, mereka mau bereaksi, berarti pas itu. Kalau dari ilmu intelijen itu berhasil. Begitu kita ceramah dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, sukses itu berarti kan. Berarti masuk ke mereka. Ya kalau lagi luka dikorek-korek kan berdarah, sakit kan. Nanti mereka mikir. Kayak Khilafatul Muslimin aja Pak. Saya ngomongin Abdul Qadir Hasan Baraja khalifah palsu, ngamuk mereka Pak. Ngamuk WA-in saya, tak ambilin semua nomor WA-nya itu, tak kirim nih. Ini kata saya, orang-orang khilafah nih, ambil semua nomor-nomornya itu. Cuman walaupun mereka ngamuk-ngamuk, enggak tak laden. Saya kirim aja ceramah-ceramah saya terus mereka. Ada 3 orang yang sudah bikin pernyataan bertaubat, Pak. Subhanallah. Awalnya kami benci sangat sama Ustadz ini, kata dia. Tapi setelah dipikir-pikir, ngedengerin ceramahnya, iya juga ya. Siapa yang ngangkat khalifah kami? Itu, kata dia. Ngaku-ngaku khalifah, pemerintah tagut, pemerintah kafir. Akhirnya mereka sampai ke nurani mereka yang sesungguhnya. Jadi memang harus bersabar yang namanya dakwah itu. Saya ngeritik yang ngedengkulin anak remaja tadi itu ya Pak. Woi, pengikutnya ngamuk-ngamuk, biarkan. Saya niat lurus, pokoknya dakwah saja. Dan alhamdulillah ini kabar gembira Pak. 120 orang anggota JI Lampung ikrar setia negara kesatuan Republik Indonesia. Kemarin kita kumpulkan di Hotel Bukit Randu. Langsung datang Pak Irjen Pol Martinus Hukom, Kadensus Anti Teror Mabes Polri Pak. Langsung datang, kita bina di sana, tapi materi ceramahnya nggak beginilah. Materi ceramahnya yang lembut-lembut Pak. Ada juga yang nangis mereka. Kami baru sadar Ustaz, selama ini kami salah ternyata. Karena korban-korban cuci otak tadi itu masalahnya Pak. Karena tadi ditawarkan sedemikian rupa, ditawarkan surga. Apalagi nih, sering ditontonkan video kekerasan. Bosnia, Palestina, Rohingya, meledak-meledak mereka kan. Jihad, jihad, jihad. Mohon maaf. Yang sering mempertontonkan video kekerasan Palestina itu kelompok partai politik. Tapi nggak usah disebut ya, kelompok partai politik. Nah akhirnya orang direkrut, anak-anak Risma itu, anak-anak Rohis itu ya Pak. Anak Risma masjid Rohis di sekolah, direkrut, didoktrin, tuh lihat saudara kita dizalimi. Mau nggak kita bela mereka? Iyalah mau bela mereka. Ya mending kalau saluran membelanya benar. Salurannya belanya nyumbang ke pemerintah, kan begitu ya. Disalurkan ke Palestina, kan enak. Ini enggak Pak, ternyata saluran ngebelanya suruh milih partai politik. Setelah nyuruh pilih partai politik, caleg yang dia pilih menang, lupa sama dia. Sakit hatilah dia Pak. Karena sakit hati, jihad apa ini, jihad kok cuman milih partai. Akhirnya ngegeser Pak, gabunglah dia ke JI. Setelah gabung ke JI, butuh modal buat jihad, ngerampok Bank Prengseu. Pak Muhammad Solihin itu kan. Wih, kalau lihat bodinya Pak, ditiup angin aja roboh, kecil. Saya sempat mikir, orang kecil begini ngerampok bank, pikir saya. Vonis 7 tahun penjara kan. Nah itulah Ustadz, kata dia, bahayanya nonton video-video kekerasan itu. Kami dimanipulasi, diorganisir sedemikian rupa, akhirnya ujung-ujungnya ke sana. Termasuk 120 anggota JI itu masih muda-muda mereka semua. Ya mudah-mudahan mereka istiqomah dalam taubatnya. Allahumma amin. Betul-betul kita juduli mereka sekarang ini Pak, Mujahid NKRI, kita kasih judulnya. Jadi mulai balik lagi dari eksklusivisme naik ke ekstremisme, baru dia sampai ke puncaknya, radikalisme, terorisme. Sekarang kita sampai di puncaknya. Muncul argumentasi yang tepat sekali Pak dari BNPT. Bahasanya begini. Terorisme tidak terkait dengan ajaran agama apapun. Setuju nggak kira-kira? Tidak ada satupun teroris, tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Namun bahwasanya kelompok-kelompok teror itu mendompleng agama, jawabannya iya. Dan mereka mendompleng kelompok agama mayoritas. Nah ini penting pernyataan ini Pak, karena begini, masih banyak tokoh Islam itu yang bicara, terorisme itu cuma propaganda. Masih banyak begitu Pak. Jadi terorisnya kipas-kipas, banyak yang ngebelain soalnya.
tokoh-tokoh nasional, politisi-politisi di atas. Kata mereka, terorisme itu muncul karena ketidakadilan. Makin gak adil pemerintah ini, makin banyak teroris. Itu bahaya itu pernyataan itu, Pak. Itu harus segera diingatkan tokoh-tokoh bangsa yang ngomong begitu. Karena ngapa? Kita ngambil pelajaran. Teroris pertama dalam Islam namanya Dzul Huwaisirah. Itu sahabat Nabi. Nabi sedang membagi ghanimah, dia berdiri, lalu dia berkata, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, adillah. Bayangkan, jangankan kita, jangankan Presiden Jokowi, Nabi aja dia kata nggak adil. Itu isu teroris. Makanya terorisme muncul gara-gara ketidakadilan. Nah itu seneng banget tuh teroris, seneng banget. Mereka dapat motivasi yang luar biasa. Mereka jadi kayak Robin Hood jadinya, ngerasa jadi pahlawan merekanya. Padahal dari zaman dulunya isu sentral yang dibahas teroris selalu itu, Pak, keadilan. Nabi aja dia kata nggak adil, apalagi orang biasa, apalagi orang kayak kita ini. Nah, ini saya perlu penegasan ini. Muncul pertanyaan, Ustadz, apa ada dalam Islam itu perintah memerangi teroris? Jawabannya iya. Teroris itu bahasa kerennya, bahasa dulunya Pak, khawarij. Khawarij itu berasal dari kata khoroja, artinya keluar. Kho, waw, khawa, dikasih alif, ro, jim, khawarij, artinya keluar. Secara istilah, khawarij artinya keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah. Walaupun definisi terorisme belum itu kan, bukan itu. Terorisme lebih ke aksinya lagi. Kalau terorisme itu. Baik, karena ini sudah di puncak, saya minum dulu. Kayaknya lengket tenggorokan saya ini, Pak. Silakan Bapak-bapak minum. Minum dan makan. Lanjut ya Pak, sambil minum, sambil makan, silahkan santai saja, sedikit lagi materi kita. Apakah ada perintahnya memerangi terorisme? Jawabannya iya. 2 hadis yang saya kemukakan, biar nggak banyak-banyak. Kalau hadisnya Pak ratusan, banyak betul. 2 aja sudah cukup ini. Nabi bersabda, "Saya khruju qaumun fi akhiriz zaman." Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Al-ahdatul asnan, usia mereka masih muda-muda. Berarti teroris itu nggak dikit, banyak, karena kaumun kan. Usia mereka masih muda-muda. Memang yang paling mudah direkrut orang muda, karena mudah dicuci otaknya, brainwashing. Sufahaul ahlam, otak mereka rusak. Kalimatnya sufaha. Sufaha itu apa? Otaknya sudah tidak beraturan, cara berpikirnya. Karena hasil brainwashing, cuci otak. Otak mereka kebalik-balik. Cara berpikirnya terbalik. Otak mereka rusak. Yaquluna min qauli khairil bariyah. Tapi mereka menipu kalian semua, kata Nabi, dengan mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. Nipu kita selalu atas nama Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Makanya Pak, ya karena kita ini mayoritas muslim kali ya. Kalau orang sudah ngomong Quran hadis kita mah percaya aja kan begitu ya. Kadang-kadang begitu sih Pak. Padahal dia nipu kita ya pakai nalar lah, pakai nurani. Masa iya sih beragama itu harus melawan negara? Kalau orang pakai nalar kan enak sih. Ini nggak pakai nalar. Karena dia selalu dikamuflase dengan Quran hadis. La yujawizu imanahum hanajirahum. Iman mereka itu kata Nabi tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Hanya di mulut, jangankan di hati. Jubah mereka agama, penampilan mereka sangat religius, tapi hanya mereka bicara agama cuma di lisan, kata Nabi. Tidak ada di dalam hati mereka. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Cepat sekali. Maksudnya apa? Hari ini mereka sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian, kata Nabi. Subhanallah. Buktinya apa Pak? Abdurrahman bin Muljam.
Abdurrahman bin Muljam itu sholatnya tidak pernah telat ke masjid. Dia datang dulu ke masjid, baru masuk sholat azan. Jadi duluan dia yang datang ke masjid daripada azan. Setaat-taatnya umat muslim biasanya nunggu azan kalau ke masjid itu. Kalau dia memang enggak, duluan datang. Makanya dia selalu sholat di belakang imam. Hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz. Sholat di belakang imam pas bulan suci Ramadan. Imam Ali sedang mengimami sholat subuh, ditikam lehernya. Lagi sholat loh Pak. Ditikam lehernya, badiknya sudah diracuni. Imam Ali wafat, meninggal dunia. Ketika Abdurrahman bin Muljam hendak dieksekusi mati, dia disuruh taubat. Ini kesempatan terakhir, kamu bertobat. Apa kata Ibnu Muljam? Loh, ngapain gua taubat? Saya nggak pernah bikin maksiat. Seumur hidup saya nggak pernah bikin maksiat, kata dia. Dan yang saya bunuh itu Ali orang kafir. Dan saya berhasil membunuh orang kafir pada bulan suci Ramadan. Na'udzubillah, Pak. Sampai mati Abdurrahman bin Muljam tidak taubat. Ini ada hadisnya tentang mereka ini, Pak. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, sejengkal lagi dia mau masuk surga. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sejengkal lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Inilah Abdurrahman bin Muljam. Inilah teroris, Pak. Coba lihat kebiasaan teroris itu. Zina nggak pernah, maksiat nggak pernah, nonton TV nggak pernah. Coba kalau bapak-bapak ikut ngegeledah rumah-rumah teroris, ada TV-nya nggak? Nggak ada. Mereka tuh begitu, Pak. Nggak pernah maksiat, tapi sampai mati mereka tak bertobat. Tapi ada kata Nabi, wa inna ahadakum, salah seorang di antara kalian sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Entar lagi mau mati, Pak, dia mengerjakan amalan ahli surga, mati masuk surga. Siapa itu? Ya contohnya Freddy Budiman lah, Pak. Iya kan? Freddy itu orang apa? Kerjaannya narkoba, jualan narkoba, cewean. Orang apa maksiatnya? Tapi begitu vonis mati, dia bertobat, mati sudah dalam keadaan bertobat. Kalau tak keker-keker sih, mudah-mudahan dia taubatnya diterima. Allahumma amin. Makanya hidup nggak boleh sok suci, karena kita nggak tahu ujungnya apa kita ini. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Jadi balik lagi ke hadis tadi. Hari ini dia sholat bersama kalian, kata Nabi, besok dia akan menghalalkan darah kalian semua. Dan dia menghalalkan darah saudara non muslim. Ini ada hadisnya tentang ini. Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh jiwa non muslim, maka dipastikan, kata Nabi, dia tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surganya, baunya aja nggak dapat. Makanya saya bingung, dari mana lah teroris dapat dalil ngebom gereja itu ya. Padahal jelas sekali, Pak. Membunuh orang non muslim itu nggak akan dapat baunya surga. Makanya saya nggak habis pikir gitu. Inilah bahayanya betul ya, memanipulasi agama itu. Nah, terkait dengan ini Nabi menegaskan, fa aina malaqitumuhum faqatuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi terorisme itu pahalanya sangat besar. Liman qatalahu, bagi yang berani memeranginya pada hari kiamat nanti. Makanya yang pahalanya gede itu, Pak, yang perang sama teroris. Nanti di akhirat Allah nanya, Fulan, kamu kerjaannya apa? Polisi, ya Allah. Di mana dinasnya? Densus, ya Allah. Kerjaan kamu apa? Merangi teroris, masuk surga, kata Allah. Allahumma amin. Lihat aja nanti, Pak. Yang mana merangi teroris? Karena apa? Jihad paling mulia adalah jihad melawan khawarij. Ini hadis loh, Pak. Jihad paling mulia itu jihad melawan khawarij. Bayangkan,
Sahabat perang sama Abu Jahal, Abu Lahab. Belum dianggap jihad paling tinggi. Jihad paling tinggi perang melawan Khawarij. Maka menurut saya jihad paling tinggi perang melawan teroris. Baik teroris yang mengatasnamakan agama apapun, termasuk OPM. Saya salut itu sama pemerintah, hebat pemerintah ya, menetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Karena itu jihad yang paling mulia, perang melawan teroris tersebut. Dan mati syahid paling tinggi kata Nabi adalah mati syahid yang mati karena dibunuh oleh teroris. Terlagi ini ya Pak, tayang film kejadian Rutan Brimob Kelapa 2 ya. Rutan apa lapas itu ya? Rutan Brimob Kelapa 2 ya Pak. 5 anggota Brimob yang dibantai sama teroris itu ya Pak. Luar biasa ya. Yang selamat itu tugas di Lampung kan, Ibda Iwan, sahabat saya ya Pak. Gak ngira bakal hidup kata dia, karena udah habis lah, udah gak berdaya. Hidup itu karena ditukar makanan dia itu kan, ditukar karena kelaparan terorisnya itu soalnya. Subhanallah. Sekarang tugas di Lampung kan beliau. Subhanallah, ini luar biasa ya Pak. Betapa kejam, kalau kata Ibda Iwan, mereka itu Ustadz lebih kejam daripada film PKI kata dia. Lebih kejam, luar biasa, disilet-silet. Mereka tuh sudah punya besi-besi pisau itu Pak, yang enggak tahu siapa yang nyuplai dari luar. Disilet, iris-iris sedemikian rupa. Saking kejamnya mereka itu. Nah, kematian melawan teroris, gugur melawan teroris adalah mati syahid yang paling tinggi nilainya kata Nabi. Ini hadis pertama. Kita masuk ke hadis kedua sekarang. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Sekarang lu sekelompok ya Pak, bukan beberapa. Jadi agak banyak kan? Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Tuh kan, jangan ketipu. Nanti polisi minder, waduh Ustaz, saya aja juz amma belum hatam kata dia. Tiba-tiba nangkap teroris yang sudah hafal 30 juz. Jangan minder. Wong hadisnya begitu kok. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh sabda Nabi Pak. Ini hadis sahih Muslim ini. Wala salatukum ila salatihim bi syai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Imam Ali berkata, Khawarij itu kalau salat Pak, tahajud 5 juz bacaannya. Jadi 5 jam paling cepat salat tahajudnya. Kita sholat 5 jam gempor Pak. Jangankan mau tahajud 5 jam, bacaan 5 juz. Saya sering ngimami anak-anak SPM sholat tasbih itu. Lagi sudah dapat 3 rakaat Pak, ada beberapa siswa itu nggak bangun-bangun dari sujudnya. Teman-temannya langsung mikir, nah mati nih teman gua, pikir dia. Ini mati husnul khotimah jangan-jangan. Begitu selesai sholat udah ngiler semua taunya. Ketiduran sambil sujud. Itu teroris itu, Khawarij itu 5 juz sekali tahajud. Makanya Imam Ali waktu perang lawan Khawarij nangis Pak. Kalau bukan karena perintah Nabi, aku nggak sanggup memerangi mereka. Karena mereka itu bangun malam, sholat sekali 5 juz bacaannya. Bacaan Quran kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka, kata Imam Ali. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder. Ini bahasa Arabnya jelas benar Pak. Yahkir, minder kalian. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, amalahum min amalihim, kalau membandingkan amalnya sendiri dengan amal mereka semua. Ya minder dong. Saya aja minder Pak kalau membandingkan sama amal mereka. Saya masih punya TV di rumah, nah mereka nggak pakai TV. Kita masih Facebookan, mereka nggak Facebookan. Coba bayangkan kalau sudah ke arah-arah sana tuh radikalnya luar biasa. Teman saya itu Pak, TV-nya dibakar sama dia. Begitu dia masuk kelompok yang macam begitu. Sekarang termasuk terduga yang ditangkap di Polda kemarin itu Pak, subhanallah. Yang ditangkap Densus itu tadinya binaan saya, tiba-tiba masuk itu langsung TV dibakar semua, nggak boleh. Saking fanatiknya mereka. Tapi jangan minder kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum 2 kali, tsumma idza kharaju faqtuluhum 3 kali.
Apabila mereka sudah keluar perangi mereka, fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka. Kata fatuba liman qatalahum Nabi sebutkan sampai 20 kali, saking pentingnya memerangi mereka semua. Nah, ini semua berpangkal dari cara beragama yang eksklusif. Nah, di poin akhir masih ada dikit lagi ya Pak, saya ingin tegaskan, seandainya bapak-bapak bingung betul, ya namanya polisi ini kan bermasyarakat ya Pak, ikut sholat di masjid, dengerin khutbah Jumat, kadang-kadang ikut pengajian, kan begitu ya. Kadang-kadang bingung, oh banyak aliran, alangkah banyak kelompok-kelompok, alangkah banyak organisasi. Saya kasih 2 solusi ini. Solusi 1, dari Nabi semua solusinya ya. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Apabila kalian semua sudah melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka wajib bagi kalian semua mengikuti kelompok yang paling mayoritas, kelompok yang selamat di tengah-tengah perbedaan dan perselisihan, yang paling banyak pengikutnya. Ini sabda Nabi loh Pak. Maksud saya, jangan ikut-ikutan yang minoritas, jangan ikut-ikutan yang nyumput-nyumput mak jelas itu loh Pak. Ngaji aja nyumput, kan mak jelas itu namanya. Nah, dalam konteks Islam, mayoritas itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam konteks keindonesiaan, NU dan Muhammadiyah. Kalau kata Profesor Dr. Jenderal Polisi Tito Karnavian, selama masih ada NU dan Muhammadiyah, NKRI akan tetap terjaga. Karena sudah terbukti Pak, 2 ini yang menjaga NKRI. Terus yang berikutnya, Ustadz saya nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau LDII, nggak mau Jamaah Tabligh, nggak mau ini itu. Saya bingung Ustadz kalau ikut-ikutan begitu. Nggak usah pening Pak, ada perintah Nabi yang berikutnya. Ketika umatku sudah bergolong-golongan, kata Nabi, kalau umatku sudah berfirqah-firqah, hanya ada 1 kelompok yang selamat, firqatun najiyah, hanya ada 1 kelompok yang selamat. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni al jamaah. Apa itu al jamaah? Ibnu Taimiyah berkata al jamaah adalah tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat atas urusan mereka. Dan satu-satunya, nggak ada duanya, satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat dalam urusan mereka, hanya negara. Makanya kalau bapak-bapak bingung betul, nggak ada lah Pak, nggak usah poros sana, nggak usah poros ini, apalagi polisi harus netral kan begitu, sudah pilihannya cuma 1, negara. Karena kelompok yang selamat adalah al-jamaah. Al-jamaah adalah negara, dalam konteks kita negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kelompok yang selamat adalah kelompok yang setia kepada negaranya sendiri. Terakhir, saya mau closing dengan anekdot ini. Kakek saya berpesan. Kata kakek saya, "Cung, apokas." Saya kan komering Pak, sama dengan Pak Arhaman. Saya komering Surabaya, Pak Arhaman Minanga ya. Tapi ibu saya Ogan Pak, Ogan Batu Raja. Batu Raja. Aman diajung batu, aman ngajung lo raja. Namanya Batu Raja. Aman diajung batu, aman ngajung lo raja. Makanya Pak Komandan, Pak Waka, orang Ogan Semende paling pakar bikin kebun. Nebangi hutan itu pasti Ogan Semende itu Pak. Yang suka nebangi hutan. Karena ngapa? Dikatakan bange dek kena uhang, dikatakan calak dek dengulukan alam. Orang Ogan Semende itu Pak keras pala gitu. Karena keras kepala, nyampur orang banyak pening, masuk kebun dia. Ya mending masuk kebun daripada jadi teroris kan begitu ya. Subhanallah. Balik lagi, kata kakek saya, "Cung, kalau kamu mau ngolah agama, modalnya 1. Jangan merasa paling baik." Lo ngapa Kas? Kamu kaji aja di sendiri, nanti kamu dapat, kata dia. Itu iblis merasa paling baik, kata dia. Iya juga ya Pak. Kalau orang merasa paling baik, dia akan menjelekkan orang lain. Kalau orang merasa paling beriman, dia gampang mengkafirkan orang. Kalau orang merasa paling sunnah, dia akan gampang membid'ah-bid'ahkan orang. Ingat, ketika kita mengkafirkan orang, kafir akan kembali kepada diri kita sendiri. Ini anekdotnya. Ada tukang cukur. Lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, "Pak, mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia?" "Lu mana anaknya?" "Tuh di luar."
Bejo namanya. Ada Pak Bejo nggak ya? Kalau Pak Pulu nggak ada. Pak Pedut namanya keren loh Pak Pedut ya. Susah ini, nggak ketemu Pak orang lain. Nama yang paling langka. Kalau saya kan namanya Pasaran, Suparman. Pasaran amat nama saya ini. Balik lagi Bejo namanya. Lo tahu Bejo anak paling goblok. Udah gua tes tiap hari, Bejo masih goblok kata dia. Emang kayak mana lu ngetesnya? Yuk kita tes lagi. Panggil, "Dok, sini." Ternyata anak kelas 5 SD, Pak. Masuk si Bejo. Ada apa, Mang? Sama tukang cukur ditawarkan di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. Pilih, Jo. Sama Bejo pilih yang 1.000. Kata tukang cukur, "Nah kan Pak, Bejo emang goblok. Tiap hari saya tes 1.000 aja yang diambil, 5.000 nggak diambil." Iya juga, kata yang dicukur ini Pak. Selesai cukur dia bayar keluar. Di luar ketemu lagi sama Bejo. Penasaran, sini Jo. Ada apa Om? Ini duit berapa? 5.000 Om. Yang ini 1.000 Om. Gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah Om, kata dia. Masa gedean yang 1.000? Nah itu lo tahu Jo. Ngapa kamu pilih yang 5.000 sama mama tukang cukur, bukannya yang 1.000 aja? Ketawa Bejo. "Oi Om, kalau itu mah, kalau gua pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya." Iya juga ya Pak. Tapi kalau gua pilih yang 1.000 tiap hari gua dites, kata Bejo. Mending saya dapat 1.000 yang penting tiap hari. Daripada dapat 5.000 tapi sekali. Kata yang dicukur Pak, "Oh, yang goblok bukan Bejo," kata dia. "Yang goblok tukang cukur." Artinya Pak, itulah manusia. Teriak-teriak kita kafirin orang, kafir akan kembali kepada diri kita sendiri. Demikian Pak Waka, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.